Paruh burung merupakan struktur keras dan tajam yang menjadi ciri khas di bagian depan kepala, tersusun dari bahan keratin yang kuat namun ringan. Paruh burung bukan hanya alat untuk makan, tetapi juga menjadi simbol adaptasi dan evolusi yang luar biasa di dunia burung. Setiap bentuk dan ukuran paruh memiliki cerita tersendiri. Ada yang panjang dan ramping untuk menyedot nektar, ada yang kuat dan bengkok untuk memecah biji. Bentuk-bentuk ini muncul karena pengaruh jenis makanan, perilaku mencari makanan, habitat, dan tekanan seleksi alam yang menuntun burung untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Salah satu contoh nyata keajaiban evolusi ini dapat kita temukan di Kepulauan Maluku, rumah bagi beragam spesies burung yang menakjubkan. Di antara mereka ada salah satu burung yang ikonik, yaitu Kakatua moluccensis atau biasa dikenal dengan Kakatua moluccan. Dengan warna bulu putih bersih dan jambul merah muda yang mencolok, burung ini tak hanya indah tetapi juga kuat. Paruhnya yang besar, melengkung, dan kokoh merupakan hasil dari proses evolusi yang panjang, menyesuaikan diri dengan kehidupan di hutan tropis Maluku. Paruh bengkok kakatua memberi kemampuan luar biasa, memecah biji keras, mengupas kulit buah, hingga untuk memanjat batang pohon. Penelitian ini menunjukkan bahwa evolusi paruh bengkok ini didorong oleh seleksi adaptif yang meningkatkan gaya gigitan dan ketepatan gerak. Perubahan juga terjadi pada otot rahang dan sendi kraniofacialnya yang menciptakan keseimbangan antara kekuatan dan fleksibilitas, dan inilah salah satu contoh nyata bagaimana alam membentuk keindahan melalui fungsi. Evolusi paruh Kakatua moluccan bukan sekedar cerita tentang bentuk, tetapi juga tentang kemampuan hidup, beradaptasi, dan bertahan di tengah tantangan alam. Sebuah bukti bahwa setiap detail di dunia ini, sekecil apapun, menyimpan kisah luar biasa tentang kehidupan. Hubungan bentuk paruh bengkok, jenis makanan, dan mikroevolusi pada Moluccan parrots. Pertama, dari sisi adaptasi selektif. Bentuk paruh bengkok pada Moluccan parrots merupakan hasil adaptasi evolusioner terhadap tekanan diet alami di habitatnya. Burung ini terbiasa memakan biji dan buah yang keras, sehingga tekanan ekologis tersebut membentuk paruh yang besar, kuat, dan melengkung untuk memecahkan makanan beresistensi tinggi, seperti yang dijelaskan oleh Latu Papua 2016. Selanjutnya, kita masuk ke kontrol genetik dominan. Menariknya, penelitian oleh Bright et al. 2019 menemukan bahwa diet ternyata hanya menjelaskan sekitar 2,4% variasi bentuk paruh. Artinya, bentuk paruh Moluccan parrots lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetika dan alometri, yaitu hubungan pertumbuhan antar bagian tubuh. Jadi, bentuk paruh mereka stabil karena dikendalikan oleh sistem genetik yang kuat. Terakhir, dari aspek mikroevolusi dan peran ekologis. Evolusi paruh pada kelompok ini berlangsung secara mikro dan terarah, atau disebut canalized evolution, yang menjaga bentuk paruh tetap efisien antar generasi. Kelebihan bentuk ini tidak hanya untuk makanan, tetapi juga menjadikan mereka penyebar benih utama di hutan-hutan Maluku, membantu regenerasi ekosistem seperti dijelaskan oleh Damayanti et al. 2025. Jadi, secara keseluruhan, paruh bengkok Moluccan parrots mencerminkan keseimbangan antara adaptasi terhadap diet dan stabilitas genetik dalam evolusi mikro. Selanjutnya, variasi morfologi antar populasi. Dari sisi morfologi, bentuk dan ukuran paruh, warna bulu, serta struktur tubuh itu berbeda tiap populasi akibat adaptasi terhadap kondisi lingkungan dan ketersediaan makanan. Yang pertama, bentuk dan ukuran paruh. Pada populasi di daerah kering dan terbuka itu memiliki paruh yang lebih kuat dan tebal untuk memecah biji keras. Sedangkan populasi di hutan lembab itu memiliki paruh yang lebih panjang dan melengkung untuk mengupas buah. Perbedaan bentuk paruh tidak selalu sejalan dengan kekerabatan genetik, dan fenomena ini disebut evolusi konvergen.
di mana bentuk morfologi serupa itu muncul pada populasi berbeda sebagai hasil adaptasi terhadap kondisi ekologis yang mirip. Yang kedua itu warna bulu. Pada populasi di wilayah kering itu memiliki bulu pucat atau keputihan untuk memantulkan panas matahari. Sedangkan populasi di hutan lembab seperti Kakatua molukensis itu memiliki bulu merah muda keorenan yang berfungsi dalam komunikasi dan menarik pasangan. Yang ketiga itu struktur tubuh. Populasi yang hidup di hutan memiliki sayap yang pendek dan lebar agar mudah bermanuver di antara pepohonan. Sedangkan populasi di wilayah terbuka itu memiliki sayap panjang dan sempit agar efisien untuk terbang jarak jauh. Variasi bentuk paruh, warna bulu, dan struktur tubuh pada kakatua itu menunjukkan terjadinya evolusi adaptif terhadap kondisi lingkungan dan sumber makanan di tiap populasi. Nah teman-teman, jadi burung beo dan kakatua mengalami mikroevolusi morfologi nih. Kenapa sih? Jadi mengalami mikroevolusi morfologi sebagai bentuk respon terhadap spesialisasi diet. Tekanan seleksi dari bentuk makanan seperti biji keras, nektar, buah mendorong paruh dan otot rahang menjadi lebih keras dan membentuk berbagai macam variasi bentuk paruh. Nah, burung beo dan kakatua ini mengalami mikroevolusi divergen karena mereka awalnya berasal dari nenek moyang yang sama. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mengalami perubahan bentuk yang terjadi akibat adaptasi dari lingkungan maupun makanan. Lalu apa saja sih keuntungan dan resiko dari spesialisasi diet? Yuk kita bahas. Spesialisasi diet memberikan berbagai keuntungan seperti meningkatkan efisiensi memperoleh dan memproses makanan. Adaptasi morfologi seperti bentuk paruh, otot rahang, dan sistem pencernaan membuat individu dapat bekerja lebih efisien, sehingga energi yang digunakan menjadi lebih hemat. Selain itu, spesialisasi diet juga mengurangi tingkat kompetisi antar spesies, karena setiap organisme menempati ceruk makanan yang lebih sempit dan spesifik. Dalam lingkungan yang stabil, spesialis mendapatkan keuntungan berupa ketersediaan sumber makanan yang konsisten dan dapat diandalkan sepanjang waktu. Spesialisasi ini bahkan dapat mendorong terjadinya radiasi adaptif dan diversifikasi morfologi yang pada akhirnya berperan dalam pembentukan spesies baru. Namun di balik keuntungan tersebut, terdapat juga resiko nih. Yang pertama seperti ketergantungan yang tinggi pada satu jenis makanan membuat spesies sulit beradaptasi ketika sumber makanannya menurun atau bahkan hilang akibat perubahan lingkungan. Adaptasi morfologi yang terlalu ekstrim dapat menyebabkan canalization. Apa sih canalization itu? Yaitu keterbatasan kemampuan tubuh untuk berubah di masa depan. Akibatnya, spesies yang sangat terspesialisasi ini cenderung memiliki risiko kepenuhan lebih tinggi dibandingkan spesies generalis yang lebih fleksibel. Jadi dapat disimpulkan bahwa paruh molukan parrot berkembang melalui proses adaptasi evolusi jangka panjang yang dipengaruhi tekanan lingkungan, terutama jenis makanan yang dikonsumsi. Paruh yang besar, kuat, dan melengkung memberikan kemampuan untuk memecahkan biji yang keras, memanjat, dan mencengkeram pakan sehingga meningkatkan peluang hidup serta keberhasilan reproduksi. Selain faktor diet, evolusi paruh juga dipengaruhi oleh alometri, keterkaitan struktur tengkorak, dan regulasi genetik yang membatasi arah perubahan bentuk. Spesialisasi makanan meningkatkan efisiensi dalam memperoleh pakan dan menekan persaingan, tetapi sekaligus menambah resiko ketika sumber pakan menurun atau habitat mengalami gangguan. Secara ekologis, molukan parrot berperan penting dalam dinamika hutan melalui interaksi pakan dan proses penyebaran biji.